warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi qanatil al-mahbubah SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Oke, selamat datang kembali di channel tercinta kita SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Oke, untuk kelas 7 di semester kali ini ya, di semester 2 kali ini kita akan belajar tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kita melanjut ke materi pembelajaran, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah siap? Baik. Oke. Tujuan dari pembelajaran kali ini nanti bisa dibaca ya. Atau sekarang Ibu baca aja ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kita mampu memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, mampu dan mengetahui nama serta tugas malaikat-malaikat Allah. Ya, langsung ke materi pembelajaran. Oke, makna beriman kepada malaikat Allah. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus mengetahui dulu ya, apa sih itu iman ya. Tapi Ibu yakin insya Allah semuanya sudah paham apa itu iman, apa arti itu iman ya. Iman yaitu meyakini ya, mempercayai, itu yang namanya iman. Sedangkan makna beriman kepada malaikat Allah yaitu kita harus meyakini serta membenarkan dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu telah menciptakan para malaikatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat. Kemudian kita juga harus tahu apa sih itu malaikat, siapa sih itu malaikat. Oke, di sini ada yang tahu apa itu malaikat? Oke, malaikat itu ialah makhluk Allah yang gaib, ya, yang suci, yang mulia, serta makhluk yang paling taat ibadahnya kepada Allah. Itu malaikat. Nah, malaikat juga diciptakan bukan dari tanah seperti kita, bukan dari api seperti para jin, setan, iblis, dan lain sebagainya. Tentunya malaikat ini diciptakan dari apa, Solehah? Soleh? Dari cahaya atau nur. Nah, jadi malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Ya, sampai sini paham ya? Jadi yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat Allah yaitu meyakini atau membenarkan dengan hati kita, dengan secara sebenar-benarnya yakin bahwasanya Allah itu telah menciptakan para malaikatnya. Ya. Kemudian malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian malaikat itu ialah makhluk gaib, ya, makhluk murni, makhluk mulia, serta makhluk yang paling taat ibadahnya kepada Allah. Kemudian setelah kita mengimani, setelah kita mengetahui makna beriman kepada malaikat Allah, tentunya kita juga harus tahu siapa sih para malaikat itu, ya, apa sih tugas para malaikat itu, ya. Nah, di sini ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ya, ada 10 para malaikat yang wajib kita ketahui, wajib kita hafal, ya. Nah, di sini Ibu punya satu lagu yang mungkin bisa mempermudah kita untuk cara menghafal nama-nama malaikat dan tugas-tugas para malaikat itu. Mau mendengarkan nggak? Oke, mau ya? Oke, dengarkan sebentar ya. 10 malaikat Allah, Jibril pembawa wahyu, Mikail pembawa rizki, Israfil peniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Mungkar dan Nakir penanya di kubur, Raqib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. Ya, insya Allah semuanya kalau kita menghafal dengan menggunakan lagu itu cepat ya hafalnya ya.
Oke, 10 para malaikat ini tentunya ada namanya masing-masing, ada tugasnya masing-masing ya. Siapa mereka? Oke. Yang pertama ada Jibril. Nah, tugasnya Jibril itu apa sih, Bu? Tugasnya Jibril pembawa wahyu. Nah, Jibril ya tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasulnya. Itu malaikat Jibril ya. Kemudian malaikat Mikail pembawa rizki atau membagikan rizki kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Itu tugasnya Mikail. Kemudian Israfil tugasnya itu meniup sangkakala ketika hari kiamat datang. Nah, siapa petugas meniup trompet gitu? Siapa petugas meniup sangkakala? Yaitu Israfil. Kemudian ada malaikat Israel. Israel tugasnya apa? Israel tugasnya yaitu mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di bumi. Ketika kita nanti meninggal, yang bawa nyawa kita, mencabut nyawa kita itu ya ini Israfil, malaikat Israel. Kemudian Raqib dan Atid. Nah, tugasnya apa? Yaitu mencatat amal kebaikan dan keburukan. Jadi ketika kita melakukan amal kebaikan, maka malaikat Raqib akan mencatat si fulan telah beramal di masjid sekian juta. Itu malaikat Raqib. Kemudian Atid tugasnya itu mencatat amal keburukan ya. Si fulanah, tadi fulan sekarang fulanah, mentang-mentang fulan masa gitu. Ya udah, si A habis nyuri singkong di kebun ini. Nah, itu yang nyatet siapa? Malaikat Atid ya. Oke. Malaikat selanjutnya, malaikat Mungkar dan Nakir. Ini ada malaikat yang paling ditakutin ya. Malaikat Mungkar dan Nakir ini bertugas yaitu memberi pertanyaan atau menanyai orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur sana. Jadi nanti ketika kita sudah meninggal dunia, maka akan datang dua malaikat yang menghampiri kita untuk memberi beberapa pertanyaan. Ya, man rabbuka gitu. Tuh salah satu contoh soalnya ya, soal pertanyaannya ya. Tapi insya Allah kalau kita di dunia itu banyak amal ibadahnya, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau diberikan kepada kita oleh Mungkar dan Nakir akan kita lewati ya, insya Allah ya, amin. Kemudian malaikat Malik. Nah, ada yang mau ketemu malaikat Malik? Enggak ya, ibu juga enggak mau. Oke, malaikat Malik tugasnya apa? Yaitu malaikat Malik ini yang punya neraka katanya. Malaikat Malik ini yaitu penjaga pintu neraka. Ya, yang jaga, yang mengatur semua hal-hal yang ada di neraka ya. Azab-azab yang di neraka itu siapa? Ya ini, malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini disebut juga dengan malaikat Zabaniyah. Jadi nanti kalau ada soal siapa sih yang disebut dengan malaikat Zabaniyah, jawabannya itu berarti malaikat Ridwan. Malaikat Malik. Ya. Jadi malaikat Malik ini tugasnya tadi apa? Menjaga dan mengatur semua azab atau siksa yang ada di neraka. Nah, bagi orang-orang yang penghuni neraka itu jangan sampai kita ya. Amin. Yang selanjutnya yaitu malaikat Ridwani. Ini malaikat yang kita tunggu-tunggu buat datang ke sana ya, yang kita hampirin gitu ya. Malaikat Ridwan ini bertugas sebagai apa? Sebagai penjaga surga. Malaikat Ridwan ini yang punya surga katanya ya. Jadi semua yang mengatur kesejahteraan kita di surga sana yaitu nanti ini malaikat Ridwan. Jadi di surga sana nanti kita mau ini, kita mau itu, kita mau melakukan ini, mau melakukan itu, insya Allah terkabulkan semuanya ya. Semoga kita semuanya menjadi salah satu anggota di rumah surga ini ya, amin. Oke, nah setelah kita mengetahui 10 malaikat
tersebut. Dan apa tugas-tugas mereka sekarang, yaitu kita harus mengetahui sifat-sifat para malaikat ini, karena malaikat sama manusia itu beda ya. Yang pertama itu, malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah saat siang dan malam. Jadi malaikat itu tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa bosan untuk selalu beribadah dan bertasbih kepada Allah, tidak seperti manusia. Ya, itu malah malaikat. Yang kedua, malaikat itu suci dari sifat-sifat manusia atau jin atau setan. Maksudnya apa, Bu? Jadi malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Malaikat itu tidak akan merasakan lapar, ngantuk, tidur, ataupun tengkar sama malaikat sebelahnya gitu, saling sirik-sirikan tugas sih. Udah aku aja yang ini, aku aja itu enggak. Itu malaikat. Ya. Yang terakhir yaitu malaikat dapat merubah wujud sesuai kehendak Allah. Ya, jadi pernah dulu malaikat itu menghampiri Rasulullah, bertemu Rasulullah dengan mukanya itu menyerupai sahabatnya. Jadi tidak seperti malaikat ini gitu, enggak. Ya, jadi menyerupai temennya gitu. Jadi malaikat ini bisa merubah wujudnya. Tuh. Dan juga malaikat itu paling suka menghadiri atau mengelilingi orang-orang yang suka zikir atau di majelis-majelis zikir. Itu malaikat paling suka. Dan juga ini paling mudahnya amal ya, kalau katanya Ibu ya. Malaikat itu suka mendoakan orang yang duduk menunggu sholat berjamaah. Hanya duduk loh, didoakan oleh para malaikat. Ada yang mau ya, insya Allah ya. Ya, jadi tadi itu ya sifat-sifat para malaikat, kemudian nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, serta makna iman kepada malaikat. Oke, insya Allah sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, mungkin hanya ini dapat Ibu sampaikan. Kita bertemu kembali di lain waktu. Kurang lebihnya mari kita tutup dengan hamdalah. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.